Nggak berasa lur, lama-lama aku betah juga tinggal di Pulau Bawean. Yang tadinya terbawa kapal dari Pelabuhan Gresik sampai akhirnya kerasan. Hari ini aku mau antar gulungan daun jati kering untuk dibawa ke UMKM pembuatan ikan pindang. Dul, mau kemana? Ini ngantar daun ke tempat pindang. Nah, boleh bantuin nggak? Bantuin apa, Mbak? Tolong beliin pindang. Oh, ya. Berapa banyak? Satu aja, nanti anterin ke rumah ya. Oh, iya, Mbak. Ini uangnya? Udah, nggak usah. Ntar tak antar aja ke rumah. Beneran? Iya loh, cuma dikit ini aja. Ya udah, makasih ya. Oh, iya, Pak. Oh iyo, sentra produksi pembuatan ikan pindang di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terletak di Dusun Dedawang, Desa Teluk Jati Dawang, Kecamatan Tambak. Bu, mau antar daun nih, Bu? Ya, sudah simpan di situ aja tali daunnya. Oh, ya, Bu. Berbeda dengan kebanyakan wilayah di Pulau Jawa, proses pemindangan ikan di sini unik banget lur. Salah satunya pakai daun jati kering lur. Kata orang-orang sini lur, masa kejayaan pindang dari Pulau Bawean mencapai puncaknya pada tahun 60-an. Kalau di Pulau Jawa biasanya memakai keranjang bambu sebagai wadah ikan. Di Pulau Bawean memakai kendil tanah liat sebagai tempatnya lur. Masyarakat sini biasa menyebutnya dengan nama jarangan. Jarangan tanah liat iki mampu menampung sekitar 7 sampai 12 ekor jenis layung atau layang di dalamnya. Nah, lumayan banyak juga yo isi ikannya. Gulungan jerami dijadikan alas sebelum ikan dimasukkan. Tujuannya supaya ikan gak lengket dan menempel saat nanti direbus atau dimasak. Untuk membuat pindang bawean, yo pakai garam kasar koyo iki lur. Fungsinya untuk membuat pindang bisa awet sampai 1 bulan lebih. Cara kerja garam pada proses pemindangan salah satunya dengan mencegah pertumbuhan bakteri pembusuk yang bisa berkembang sewaktu-waktu lur. Terakhir tinggal tuang air sampai memenuhi isi jarangan. Lanjut lur, waktunya untuk memasak iki. Pindang adalah sebutan untuk sebuah proses pengawetan atau pengolahan ikan. Kalau untuk pindang bawean iki lur, proses perebusannya berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit. Lain dengan pindang di Pulau Jawa yang biasanya direbus dalam wadah besek atau anyaman bambu. Pindang bawean dengan jarangan atau kendil tanah liat ini membuatnya lebih tahan lama dan mudah dibawa kemana-mana. Maklum deh lur, Pulau Bawean kan terpisah jarak laut yang cukup jauh dengan Pulau Jawa. Sementara hampir semua hasil produksi pindang pemasarannya ke wilayah Pulau Jawa. Bahkan jadi oleh-oleh untuk dibawa ke luar negeri juga. Wah, keren ya lur. Sementara ikan pindang bawean sedang dimasak, aku lagi sibuk menyayat bambu menjadi lembaran tipis-tipis lur. Untuk pindang bawean, bambu tetap dibutuhkan, bukan sebagai wadah tempat ikan nih, tapi hanya sebagai pelengkap untuk pengemasannya nanti. Irisan bambu ini akan terpakai untuk mengikat kendil atau jarangan ikan pindang bawean saat dikemas dengan daun jati kering. Dul, tolong itunya bawain ke sana. Oh, iya, Bang. Pindang rebus yang udah masak bisa langsung dikemas selagi panas. Sebelumnya, air sisa rebusan dalam wadah jarangan pindang yang udah mateng harus dikeluarkan dulu lur.
Cukup miringkan jarangan dan tampung air buangan ke dalam ember. Pada proses perebusan, biasanya garam kasar akan berkurang alias larut sebagian. Nah, supaya fungsi pengawetan garamnya tetap berjalan, tinggal tambahin garam kasar sampai penuh ke wadah jarangannya, lur. Daun jati kering mampu membuat tampilan ikan pindang tetap terlihat segar, tidak berubah warna gitu deh. Caranya mudah kok, lur. Cukup ambil beberapa lembar daun jati kering, lipat lalu tutup jarangan dan ikat dengan tali bambu. Rumit dan panjangnya proses pembuatan pindang ini tidak lantas membuat harganya jadi melonjak, lur. Untuk satu wadah jarangan pindang bawean hanya dihargai 15-25 ribuan saja saat sedang musimnya. Tapi kalau cuaca lagi buruk dan ikan lagi susah didapat, harganya bisa naik 2 kali lipat, lur. Bu, minta pindangnya satu boleh nggak, Bu? Ya boleh. Baik. Makasih ya, Bu ya. Ya sama-sama. Ikan pindang bawean yang aku dapat dari UMKM mau aku kasih ke Mbak Novi, lur. Kata dia tadi ikan pindangnya mau dibikin jadi olahan topoki pindang Arabiata. Wah, aku jadi penasaran nih, lur. Opo yo bisa ikan pindang bawean disantap bareng rice cake ala Korea dan saus pasta khas Italia. Pertama, iris bawang bombaynya dulu ya, lur. Dalam meracikan bumbu, bawang bombay ini jarang banget ikut diulek halus. Alasannya, rasa dan aroma bombay akan lebih keluar kalau cuma diiris atau dipotong kasar, lur. Bawang putih dan bawang merahnya kali ini juga ikut diiris wae yo, yang banyak, lur, biar sedep. Kalau untuk bumbu halus sih, merica atau lada jadi yang pertama. Sebenarnya, lur, wilayah daratan tinggi di Pulau Bawean juga terkenal loh sebagai salah satu penghasil lada. Keren yo, walau tergolong pulau kecil, pesona dan hasil alam Bawean melimpah ternyata. Haluskan juga cabai merah dan cabai rawitnya, lur. Yang banyak yo, biar warnanya cantik dan makin pedes pula cita rasanya. Terakhir, tomat merah ojo sampai lali. Soalnya tomat bahan yang harus ada dalam membuat saus Arabiata ala Italia. Mbak Novi, Iya, Dut. ini pindangnya udah tak bawain. Satu toh? Iya. Ini tolong dimasakin juga ya. Pindangnya nih? Iya. Oh iya ya. Mm-mm. Ini juga bumbunya? Iya juga. Ya. Masak dulu, Pak ya. Iya. Mbak Novi masih lanjut membuat adonan untuk topoki. Sering juga disebut tteokbokki. Jajanan Korea ini berbahan dasar utama tepung beras, lur. Untuk menambah kekenyalan, biasanya sih bisa juga kok menambahnya dengan sedikit tepung aci atau tapioka. Adon dengan air hangat sedikit demi sedikit. Boleh juga beri sedikit garam biar tidak terlalu hambar. Tekstur adonannya udah mulai pas iki, lur. Supaya lebih cantik, Mbak Novi menambah pewarna khusus makanan sebagai campurannya. Ungu, lur, jadi unyu-unyu gitu deh. Terakhir, tinggal cetak satu persatu seperti iki yo. Mbak Novi bikin bentuk seperti topoki asli dari Korea. Cantik yo. Sementara Mbak Novi membuat topoki, aku lanjut membuat pindang saus Arabiata, lur. Minyaknya ojo hemat-hemat yo.
Sing akeh sithik ya ora apa-apa sekali-sekali. Tumis terlebih dulu bombay bersama irisan bawang putih dan bawang merah. Sambil menunggu harum, kita unboxing pindang bawean dari dalam jarangan yo. Lumayan niki, aku dapat pindang yang isinya 8 ekor ikan layang. Tumisan bawangnya udah harum, cabai halusnya bisa ikut ditumis juga lur. Mantap iki lur. Saus arabiatane wangi dan aroma pedesnya nyelekit. Lur, secara harfiah arabiata artinya marah. Saus iki berasal dari wilayah Lazio, Italia. Arabiata biasa menjadi siraman saus untuk hidangan pasta atau spaghetti. Tapi kali ini aku campur pakai ikan pindang bawean lur. Katanya sih lur, di luar negeri sana turis biasa membeli oleh-oleh ikan pindang bawean untuk diolah seperti hidangan sardencis. Secara tampilan yo mirip-mirip gitu deh kayak yang aku buat iki, menggiurkan toh. Udah masak Dul? Udah Pak, pas lagi matang. Aku mau rebus topoki nih. Oh iya, udah. Aku tinggal dulu ya Pak ya. Ya Dul. Gantian yo mbak, aku serah kuat karo aromane. Takut keburu kilaf, kepingin menyantap pindang saus arabiatane duluan. Oh iyo, memasak topoki yo segampang membuat adonan nih. Tinggal cemplung aja ke dalam panci yang udah berisi air mendidih. Durasi lama merebusnya tergantung lur. Kira-kira antara 20 sampai 30 menit aja. Topoki yang sudah matang akan naik dan mengapung ke permukaan air dengan sendirinya. Sip lah. Aku sih yes lur. Kalau udah tercampur, topoki pindang arabiata buatanku dan Mbak Novi jadi makin menggoda kan yo. Saus pedas arabiata yang meredam ikan pindang bawean cantik banget, berpadu dengan topoki ungu dan hijau nih. Wes lah, ndak sabar aku.